Esa. Yang terhormat kami sampaikan kepada pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Profesor Dr. Amani Lubis, dan Wakil Rektor Bidang Recording in progress. Dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Aris Subhan. Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara dan para peserta, para hadirin, para audiens yang terdiri dari beberapa kalangan ya, yang yaitu Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, ada SEMA Fakultas UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ada juga Aliansi Mahasiswa Pasca Sarjana UGM, ada Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, ada media massa dan media cetak, dan mahasiswa UIN Jakarta, serta mahasiswa Universitas Gadjah Mada, dan tentunya hadir juga masyarakat umum yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi ya yang diselenggarakan oleh SEMA UIN Jakarta ini, dan kerjasama dengan Aliansi Mahasiswa Pasca Sarjana UGM dengan tema catatan kritis rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau 2022, ya, nasib keberlangsungan sektor IHT, industri hasil tembakau di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli Azami sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Saya akan menyampaikan sesi diskusi ini yang diawali dengan pemaparan dari kajian dari teman-teman mahasiswa, yaitu dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Lalu nanti akan ditanggapi oleh para penanggap ya, yang dari Kementerian Keuangan, dari Bea Cukai, dan dari Fiskal, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk peserta atau pendalaman materi dari para pembicara nanti. Nah, tapi sebelum itu kita awali aktivitas kita pada sore hari ini dengan tentunya menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya, dan dilanjut dengan Mars UIN Jakarta yang akan dipandu oleh Saudara Hasbi. Silakan Mas Hasbi. Mas Hasbi.
satu partisi hara-harana. Hara? Iya, lu sebar jangan berdek. Menjadi lambang keagungan bangsa, pengabdi Pancasila, pembangun jiwa serta penggali cita Islam yang hak dan sejati, citra merdeka dan Pancasila bertumbuhkan dharma baktimu. Jayalah negara, jayalah bangsa, UIN bakti nyata. Mas Hasbi yang telah memandu nyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mas Win. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan waktu kepada masing-masing pemantik dan penanggap 15 menit, dan saya akan memulai dari pemantik dulu ya, dari Mas Muhammad Sahrul. Dia adalah Ketua Senat Mahasiswa UIN Jakarta. Untuk Mas Sahrul, kami berikan waktunya, Mas, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas Mas Fadli sebagai moderator yang sudah punya kesempatan. Kemudian juga salam hormat kepada Mas Arman. Kemudian juga salam hormat kepada para penanggap, khususnya Pak Suseno selaku Ketua Bakti, kemudian Pak Putu selaku dari BKF, kemudian dari Pak Febri, kemudian juga dari Pak Prima Gandhi. Salam hormat kepada seluruh para penanggap, dan juga kami dari Senat Mahasiswa mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan waktunya pada kesempatan kali ini. Karena lagi-lagi ini sebenarnya lagi static discussion ini kali kedua saya mau di Jakarta mengangkat tentang isu tentang cukai, khususnya tentang cukai IHT, cukai hasil tembakau. Nah, mungkin sambil menunggu operator menampilkan materi yang dibuat oleh tim Senat Mahasiswa Jakarta. Sebelumnya prolog ya, karena ini lagi-lagi kan kemarin diskusi yang kedua itu, diskusi pertama itu maksudnya, itu kita membahas tentang dinamika atau problematika yang terjadi di dunia percukaian rokok. Nah, hasil dari diskusi kemarin itu kita juga menampilkan atau menghasilkan output dari diskusi pertama itu ya, pertama tentang legal opinion. Nah, legal opinion ini karena memang nomenklatur legal opinion berarti semuanya nuansanya adalah tentang instrumen hukum, tentang kebijakan yang berupa hukum yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan. Oke, gimana operator? Oke, langsung saja. Pertama, ini legal opinion memang banyak sekali kekurangan yang kita sadari bahwa dalam pembuatannya itu banyak
kekurangan. Untuk itu kami berharap para penanggap juga merespon atas kajian yang kami buat ini. Dan semoga juga kajian legal opinion ini juga mendapatkan output atau mendapatkan manfaat terhadap khususnya kebijakan CHT. Ya, so slide pertama. Nah, sebagai prolog ada 5 poin. Ada 5 poin yang saya akan paparkan. Pertama adalah kesejahteraan bagi rakyat Indonesia adalah tujuan utama. Bahwa sudah sejak lama hal ini sudah diamini oleh founding father kita bersama, founding father Indonesia, Republik Indonesia, itu bahwa kesejahteraan adalah hal yang paling utama yang diperuntukkan untuk rakyat Indonesia. Hal jelas, hal ini sangat termuat dan termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pembukaan alinea 4. Nah, kalau misalkan bicara kesejahteraan bagi rakyat, artinya ini perlu ditegaskan rakyatnya ini secara harfiah itu untuk seluruh rakyat atau hanya segelintir rakyat disejahterakan. Tentu kami mengatakan bahwa rakyat di sini maksudnya untuk seluruh rakyat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir rakyat Indonesia. Karena logika sederhananya kalau hanya sekedar segelintir rakyat Indonesia, di mana letak kesejahteraan dan di mana letak founding father itu memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu yang pertama, bahwa lagi-lagi yang ingin kami tekankan bahwa udah hal yang final, udah hal yang selesai, bahwa kesejahteraan itu yang rakyat, bukan hanya untuk segelintir rakyat. Kedua, Indonesia negara agraris ini mungkin sudah banyak yang ketahui dan nggak bisa dipungkiri bahwa memang Indonesia itu adalah negara agraris. Nah, konsekuensinya tembakau sebagai sektor unggulan yang menarik gitu. Karena memang tadi itu agraris kita mendukung inilah yang sebenarnya keberkahan dari Tuhan yang diberikan oleh rakyat Indonesia di muka bumi Indonesia, bahwa negaranya itu diberkahkan nilai alam yang agraris gitu. Sehingga khususnya dalam hal ini tembakau ya dapat dijadikan sektor unggulan menarik dan dapat dijadikan penunjang utama perekonomian negara Indonesia. Ini sebenarnya ada keuntungan itu. Nah, ini sebenarnya ada kaitan dengan kesejahteraan rakyat tadi itu. Bahwa ya inilah keberkahan Tuhan yang diberikan keberkahan untuk Indonesia itu ya sebagai implementasi sebagai perwujudan dari kesejahteraannya itu diberikan tanah yang agraris. Nah, kemudian alasan menjadi sektor unggulan, oke tadi kan dibilang tembakau itu ya hal yang unggulan. Yang pertama, sektor ini memberikan pemasukan bagi kas negara. Gak bisa dipungkiri bahwa memang salah satu terbesar elemen yang menunjang kas negara atau perekonomian negara itu ya tembakau. Yang kedua memang dalam penyerapan pekerjanya itu sangat tinggi gitu. Nanti saya tampilkan data-datanya juga untuk sektor ini gitu. Jadi dua hal inilah yang kenapa kami menyebut bahwa tembakau itu unggul. Ada dua hal ini. Pertama, dia sebagai perekonomian negara, pemasukan atau kontribusi, salah satu kontribusi terbesar dalam menunjang perekonomian negara. Kedua, dan dia juga terbesar bahwa dalam penyerapan tenaga pekerja, misalkan buruh dan lain-lain. Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari sini, kalau kita gambarkan secara sederhana, tembakau itu adalah sebuah wadah bagi orang-orang dalam menuju kesejahteraan dalam hidupnya gitu. Karena logikanya gitu kan. Pertama tadi sebagai unggulan pertama tadi misalkan kas negara dan lain-lain. Itu ada sebagai penunjang dan orientasi atau perwujudan adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kemudian dengan 3 pendahuluan tadi kita melihat bahwa memang setiap tahunnya itu ada wacana pemerintah perihal kebijakan baru untuk menaikkan cukai rokok lewat PMK-nya, maksudnya peraturan Menteri Keuangan dan lain-lain. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi dampak ketika cukai itu dinaikkan? Ini sebenarnya ada 9 poin gitu. Ada 9 poin yang utama sebenarnya di sini adalah secara umum gitu. Intinya dari 9 poin ini itu arahnya tidak sejahteranya masyarakat. Nah, ini nanti pertama mungkin kenaikan harga jual rokok gitu.
Jadi ya cukai naik ya otomatis juga pernah. Kemudian daya beli masyarakat menurun. Ya itu, ini saling kaitan ya. Nanti ya harga jual rokok naik, ya pasti berefek domino dengan daya beli masyarakat menurun. Nah, perokok beralih ke produk kimia berupa penghantar nikotin. Kemudian penurunan pendapatan negara. Ya karena memang tadi daya beli masyarakat turun, gitu kan, daya beli masyarakat turun, ya otomatis juga pendapatan negara juga turun gitu. Nah ini saya tekankan lagi sebenarnya 1 sampai 9 ini saling berkaitan. Dan ini adalah hasil dari atau buah hasil dari efek domino atas kebijakan pemerintah mengenai kenaikan cukai. Itu mungkin sebagai prolog. Kemudian langsung lanjut. Nah, ini saya tekankan bahwa tadi kan singgung masalah kesejahteraan, lagi-lagi kesejahteraan semata-mata untuk rakyat. Nah, kenapa sih dari tadi kami menggaung-gaungkan, berteriak-teriak kesejahteraan masyarakat gitu? Ya memang sudah menjadi sudah menjadi konsep utama oleh founding father bahwa ya memang tujuan daripada didirikan negara adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini juga selain diatur di dalam Undang-Undang Alinia keempat, itu secara jelas dan secara tegas dikatakan bahwa di pasal 34 itu bahwa memang kesejahteraan itu diperuntukkan untuk rakyat. Nah, karena ketentuan itu mempunyai konsekuensi logis bahwa negara wajib memberikan serta menjamin segala kebutuhan masyarakat baik dari kebutuhan hidup primer atau sekunder, termasuk dalam hal ini pemenuhan kebutuhan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Jadi gini, kami coba menyederhanakan maksud daripada pemahaman kami bahwa Undang-Undang Dasar itu punya tujuan bahwa kesejahteraan adalah untuk rakyat. Konsekuensinya, segala kebutuhan masyarakat itu harus dipenuhi dan dijamin. Nah, itu diberikan serta dijamin oleh negara. Ini sebenarnya konsekuensi yang sederhana dari ketentuan kesejahteraan itu semata-mata untuk rakyat. Nah, Sahrul, mohon maaf Mas, itu HP-nya bisa agak dijauhin dikit Mas supaya nggak menggema. Sudah aman? Oke, sudah aman, sip. Oke, monggo. Nah, kalau tadi kan ini di sini ada tabel. Tabel ini sebenarnya menunjukkan banyaknya jumlah industri rokok gitu. Pertama di tahun 2007 itu ada 4.793. Kemudian dari sekarang sampai 2007 ini baru 2017 ya, dan update-nya sampai 2021 kami belum merilis karena keterbatasan riset dan lain-lain. Nah inilah sebenarnya fakta menarik gitu, fakta yang memang sudah jelas gitu kan, dibuktikan atas dampaknya kenaikan cukai. Ini karena mungkin teman-teman melihat bahwa angka-angka ini nggak jadi hal yang masalah gitu, nggak menjadi masalah gitu. Tapi kalau teman-teman tadi perhatikan dari paparan pertama, bahwa tadi kenapa rokok itu atau tembakau itu menjadi sektor utama. Pertama tadi kan sebagai penyerapan tenaga kerja. Nah, logikanya kalau industrinya semakin menurun, maka penyerapan tenaganya pun berkurang. Yang menjadi pertanyaan, apakah sekarang dapat dikatakan lagi tembakau itu sebagai sektor unggulan? Kalau misalkan penyerapan tenaga pekerjanya itu menurun. Sebenarnya ini ada juga kaitannya atas hal kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah perihal penaikan cukai setiap tahun ini. Terakhir itu lewat peraturan Menteri Keuangan nomor 9198 dari PMK 0110/2020 menetapkan rata-rata atau timbang dari kenaikan tarif cukai rokok sebesar 12,5%. Nah, inilah sebenarnya rangkaian kalau misalkan kita masih setuju dengan kesejahteraan itu untuk masyarakat, ya inilah faktanya bahwa memang belum terpenuhi secara maksimal, bahkan belum terpenuhi secara mayoritas kesejahteraan itu untuk rakyat. Kalau misalkan data-data ini belum berubah gitu. Karena itu tadi rangkaian dari logika atau pembahasan kami gitu. Kemudian slide selanjutnya.
Oke, di sini ada orientasi kebijakan cukai hasil tembakau. Kalau kami pelajari dan pahami bahwa dalam politik hukum atau konsideran di dalam PMK maupun undang-undang lain, bahwa orientasi atau tujuan diadakannya cukai, instrumen cukai, itu kan sebenarnya untuk keadilan bagi masyarakat. Kemudian untuk antisipasi peredaran rokok ilegal dan menekan konsumsi produk tersebut. Nah, kenyataannya menghilangkan lapangan pekerja di Indonesia dan berdampak langsung kepada banyaknya tenaga kerja yang terkena pemusnahan kerja. Nah, ini sebenarnya kami nggak mau membuktikan secara secara lebih jauh gitu. Karena memang cukup ketika setiap tahunnya itu menurun industrinya, ya logika dasarnya adalah ya pekerjanya pun udah nggak ada gitu. Gimana ada pekerja kalau wadahnya pun nggak ada. Itu sebenarnya logika dasar yang kami coba sederhanakan dalam diskusi kali ini. Kemudian antisipasi peredaran rokok ilegal. Semakin bertambahnya peredaran rokok ilegal karena besarnya cukai hasil tembakau, memberatnya pelaku usaha untuk menunaikan kewajiban bayar CHT. Nah, ini kan sebenarnya kalau misalkan tujuannya dinaikkan cukai itu adalah untuk mengantisipasi peredaran rokok ilegal, justru sebaliknya malah menekankan dan mendorong banyaknya rokok ilegal yang tanpa cukai, tanpa klip cukai itu, tanpa tanpa cukainya gitu. Intinya gitu. Yang ketiga, menekan konsumsi produk tersebut berindikasi kepada negara yang bertujuan mendapatkan pemasukan secara instan. Nah, itulah yang menjadi orientasi kebijakan cukai hasil tembakau saat ini, yaitu adalah dengan cara mendapatkan pendapatan negara yang secara instan gitu. Padahal dampak yang nyata, dampak jauhnya maksudnya, dampak jauh yang nyata ketika terus sama cukai tembakau ini dinaikkan, itu akan menurunkan pendapatan negara dalam waktu panjang gitu. Memang betul cukai dinaikkan langsung pendapatan negara itu secara instan dapat, tapi jangka panjangnya itu bakal ada dampaknya dalam hal cukai, dalam hal pendapatan negara itu. Oke, mendingan lanjut yang ketiga. Dampak kenaikan cukai terhadap petani tembakau ini sebenarnya kami kutip sebelum jauh lebih pembahasan, ada kutipan bahwa dari Taris API bahwa kenaikan tarif CHT berdampak pada seluruh komponen stakeholder IHT, salah satunya petani tembakau. Perusahaan memberikan harga minimal tembakau kering sebesar 15.000 sampai 50.000 per kilo yang mengalami penurunan sebanyak 50% dari tahun sebelumnya. Jadi menurunnya penjualan dari petani tembakau dan menurunnya harga tembakau membuat sejarah petani tembakau juga. Nah, sebenarnya gini, tadi kan kalau tadi dari awal itu kan dampak terhadap petani. Jadi gini, kalau kita coba luruskan, kami sini legal standing kami dalam hal menyampaikan argumentasi ini sebenarnya fokus kepada kesejahteraan rakyat secara khusus dalam hal ini adalah petani tembakau. Jadi untuk untuk pemahaman, untuk perlu kami luruskan juga. Namun karena banyak juga yang mengira bahwa mahasiswa sebagai dalam hal ini ditunggangi oleh beberapa industri untuk menyuarakan hal itu. Tapi fokus kita sekarang sebenarnya adalah dalam hal ini fokus kepada petani tembakau. Berangkat dari tadi kesejahteraan untuk rakyat yang memang sudah diamini oleh semua masyarakat. Karena sampai saat ini saya belum mendengar bahwa kesejahteraan untuk rakyat itu bukan hal yang tidak disetujui oleh sebagian masyarakat, bukan sebagai kesepakatan bersama. Kami belum dengar hal itu. Maka dari itu kami coba menekankan, kami coba mempertahankan ketentuan di dalam konstitusi kami gitu. Bahwa kan konstitusi berupa Undang-Undang Dasar 1945 itu perlu dipertahankan gitu. Kami sebagai mahasiswa dalam hal ini upaya mempertahankan hal itu. Jadi kesejahteraan masyarakat ini kami coba pertahankan dalam hal argumentasi yang kami sampaikan. Mas Sahrul, ini ya karena waktunya tinggal 2 menit untuk Mas Sahrul, saya ingin lebih menekankan ya. Mungkin tadi kan ada disebutkan masyarakat gitu, khususnya kepada petani gitu ya. Nah, bagaimana rasionalisasi menurut Mas Sahrul bahwa ada regulasi gitu ya, ada regulasi yang tentunya kan secara ideal regulasi itu mengatur dana yang masuk dari CHT atau cukai hasil tembakau ini supaya kemudian difungsikan kepada
kepada masyarakat lagi gitu ya. Artinya di sini ada upaya dari pemerintah, di balik kenaikan itu sebenarnya ada upaya pemerintah untuk lebih punya effort lagi untuk membuat kebijakan yang kemudian untuk kesejahteraan sosial gitu. Nah, bagaimana ini kenaikan cukai ini kemudian justru berdampak kepada upaya-upaya secara tidak langsung ya kemiskinan masyarakat yang tadi Mas Harul sebut sebagai petani. Nah, rasionalisasinya gimana Mas Harul? Bisa lebih dijelaskan nggak? Oke, jadi pertama begini, mungkin berangkat dari ini ya. Lagi-lagi kenapa sih sebenarnya ada cukai? Sebenarnya kami dari mahasiswa Jakarta sebenarnya setuju dengan ada penerapan instrumen cukai dalam hal barang tertentu. Karena memang pada dasarnya adalah untuk menjaga atau mengkontrol barang itu beredar secara ilegal. Gitu. Jadi instrumen cukai itu kami setuju, namun implementasi untuk kebijakan cukainya yang perlu dievaluasi dalam hal ini untuk pemerintah. Kan terjadi logika fallacy yang dialami oleh pemerintah dalam hal ini. Pertama begini, kalau misalkan pemerintah itu punya tujuan atau punya etikat baik dalam hal mengejawantahkan kesejahteraan masyarakat sebagai amanat dari Undang-Undang 1145, harusnya kebijakan CHT itu perlu diperhatikan sebagaimana keadaan petani tembakau itu sendiri. Kalau tadi kan secara sederhana sudah digambarkan fakta-fakta yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau misalkan yang ideal adalah coba diperhatikan petaninya, diajak duduk bareng, dan sekaligus mahasiswa dalam hal ini yang memang sebagai kontrol sosial dalam hal ini. Jadi perlu hal itu. Ini kan logika alasan-alasan yang sering dilakukan oleh pemerintah adalah mungkin pertama menekan kesehatan, kemudian juga yang menekan barang-barang ilegal. Nah itu yang perlu dikaji ulang, perlu dievaluasi ulang oleh pemerintah dalam mempertimbangkan untuk mengeluarkan kebijakan CHT ini. Saya kira itu Mas Fadli. Karena waktunya untuk sesi pertama ini sudah habis, saya ingin beralih ke Mas Arma ya. Bagaimana Mas Arma tanggapan Mas Arma tentang kenaikan dari cukai ini? Monggo Mas Arma, saya berikan waktu untuk 15 menit untuk bicara. Oke, saya mencoba untuk share screen ya. Ya. Oke, sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah. Ini adalah saya sebagai Arma, sebagai perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Pasca Sarjana UGM, telah melakukan dua kali diskusi sebelumnya terkait tembakau ini, dan kita bareng-bareng di Aliansi itu menyusun dan menemukan catatan kritis terkait rencana kenaikan cukai tembakau ini. Ada beberapa catatan yang saya ringkas. Yang pertama, bagaimana isu rencana kenaikan tembakau yang disampaikan melalui pemerintah, melalui DPR RI tentunya, dengan menyepakati rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau PBN untuk tahun anggaran 2022. Di dalamnya terdapat kebijakan CHT, yaitu cukai hasil tembakau, akan mempertimbangkan 4 pilar utama. Di antaranya pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan peredaran rokok ilegal. Sehingga dari keempat pilar ini tentunya akan mencerminkan banyak kepentingan yang tidak tertentu ya. Ada kesehatan, industri, pertanian, dan tenaga kerja. Nah, menarik sebenarnya kita melihat dari trajektori sejarah, bahwasanya cukai tembakau sudah menjadi primadona dalam mengatasi, dalam menambal keuangan negara. Kita tarik sejak zaman kolonial, ketika tahun 1930 kita tahu itu tahun represi ekonomi besar. Yang membuat tahun-tahun itu selamat adalah dari cukai hasil tembakau, di mana pada saat itu pemerintah Belanda, Hindia Belanda, menetapkan kebijakan tobacco exchange ordinance, di mana industri kretek dikenakan pajak cukup tinggi, yaitu 20%, dan menjadi 30% hanya dalam kurun waktu 4 tahun, dari tahun 1932 sampai 1936.
Dan ketika masuk ke era kemerdekaan, tentunya pemerintah pada saat itu pemerintah di bawah Soekarno menaruh perhatian yang sangat besar pada kretek. Ini dengan langsung melakukan penurunan pajak kretek yang awalnya dari 4% ke 20% pada tahun 1959. Dan dibentuklah satu badan atau organisasi perusahaan sejenis di bawah Kementerian Perdagangan pada saat itu guna mengatur impor dan perdagangan cengkeh dan juga untuk menguasai penawaran cengkeh sekaligus membangun sistem pemburuan yang sehat. Dalam dinamikanya tentu ada pergantian rezim, pergantian pula perubahan nasib industri kretek Indonesia. Di masa Orde Baru, cengkeh dimonopoli dalam satu badan yang namanya Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh, yang justru menjadikan hasil cengkeh ini sangat jauh ya, merosot tajam sehingga bahkan merugi para petani karena di bawah ongkos produksi. Nah, dan ini terjadi sampai krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997. Dan ada kesepakatan dengan IMF ya, International Monetary Fund, yang kemudian melanjut pada reformasi. Nah, rencana hingga tiap tahun industri kretek itu seperti sapi perah. Asal di dalam teori ekonomi itu cash cow ya. Bagaimana kenaikan sebesar 12,5% hingga pada 2021. Nah, persoalan ini memicu hal lain tentunya. Sengkarutnya masuknya kepada penurunan upah buruh, penurunan hasil penjualan petani tembakau dan cengkeh, pengangguran yang muncul, dan kemunculan rokok ilegal yang tidak dapat kita pungkiri. Belum lagi persoalan DBH CHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau ya, yang belum mensejahterakan aktor baik hulu industri hasil tembakau tersebut. Efektivitasnya bagaimana? Nah, idealnya cukai tembakau dipungut oleh pemerintah. Seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat ya. Terutama yang bermain, yang memiliki andil dalam industri tembakau, apalagi petani dan pedagang tembakau dan cengkeh serta buruh rokok. Nah, wujudnya itu adalah peningkatan taraf hidup dan produktivitas. Sehingga ketika negara mampu menaikkan taraf hidup, maka industri rokok dan masyarakat yang terlibat di dalamnya akan memberikan kontribusi yang nyata. Nah, begitu. Dan pengalokasian cukai tembakau yang tadi saya sebutkan adalah DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, merujuk dari kajian PSPK UGM tentang DBHCHT, kajian PSPK UGM menemukan bahwa program pemanfaatan DBHCHT masih memposisikan petani, pedagang dan buruh sebagai sasaran penerima bantuan. Ya, hanya sasaran. Jadi hanya sebatas penerima bantuan, berarti hanya sebatas pemberdayaan jangka pendek. Bantuan itu belum bermaksud dalam pemberdayaan jangka panjang, baik dalam regenerasi tembakau itu sendiri, alur distribusi dan sebagainya, dan tata niaga. Dan juga DBCHT masih diaplikasikan secara top down ya. Berarti minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program ini. Dan menerima program DBHCHT secara tidak spesifik menyasar pada elemen masyarakat, melainkan hanya masyarakat umum. Jadi ada upaya generalisasi. Tidak ada upaya bahwa cukai hasil tembakau ini hanya atau dikhususkan atau diprioritaskan untuk masyarakat yang berjibaku di produksi dan distribusi tembakau ini. Dan kegiatan monitoring dan evaluasi sendiri oleh SKPD dan tim koordinasi DBHCHT pemangku kepentingan utama buruh rokok tidak dilebatkan. Itu yang kita dapatkan dari kajian PSPK UGM. Nomor 5-nya juga bagaimana penerimaan manfaat, tidak merasakan manfaat yang nyata, tidak berhasilnya masalah rokok ilegal, ya kita tahu sendiri bermunculan rokok-rokok ilegal yang sangat marak di masyarakat, tidak berdampak juga pada petani cengkeh, sehingga kita menemukan implikasi bahwasanya kenaikan cukai tembakau pada petani dan pekerja rokok di sektor tembakau
ibarat peribahasa ya, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sehingga kenapa? Karena di sisi hasil DBCHT tidak mampu menyejahterakan petani. Sesuai dengan kajian dari PSPK UGM di tahun 2015, di 4 provinsi yang termasuk produsen besar dalam tembakau di Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan NTB, menunjukkan efektivitas yang sangat rendah. Ya. Petani dan pedagang cengkeh tidak pernah mengetahui, memahami, dan merasakan manfaat DBH CHT ini. Sehingga alih-alih menjadi pemasukan negara, namun faktanya tidak peduli dengan kondisi para petani dan pekerja. Aliansi Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada menalar dan menarik kesimpulan atas rencana pemerintah menaikkan cukai tembakau ini dengan pandangan bahwasanya penerapan cukai tembakau bukanlah hal yang baru, tapi adalah warisan kolonial yang hakikatnya lebih pada eksploitasi pemerintah terhadap curahan kerja petani tembakau dan buruh rokok. Sehingga mengingat tujuan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam memajukan sejahtera umum, maka eksploitasi terhadap rakyat melalui kebijakan tidak memiliki fondasi konstitusional atau bertentangan. Dan diperparah dengan di tengahnya pandemi perekonomian yang diiringi rencana kenaikan cukai oleh pemerintah haruslah dibatalkan karena tidak layak, karena juga akan menambah beban rakyat dan tentu akan nanti menimbulkan jerit tangis penderitaan rakyat. Itu yang dari kami Aliansi Mahasiswa Pasca Sarjana UGM menyimpulkan. Sehingga menuntut keberpihakan masyarakat, keberpihakan pemerintah harus melihat tata niaga. Bagaimana pada 2 minggu lalu kita teman-teman dari aliansi berkunjung ke tembakau, bahwasanya tata niaga menjadi satu PR besar bagi pemerintah untuk mengatur agar permasalahan di akar rumput bisa diselesaikan. Bagaimana petani tembakau dan cengkeh daya tawarnya sangat rendah karena harga kepada pabrikan tengkulak itu sangat rendah. Kebijakan kenaikan tarif cukai juga tidak memperlihat, malah mempersulit peta petani tembakau dan cengkeh karena kondisi karena perdagangan tata niaga ini, sehingga Mas Arma, ya. Iya, tadi kan Mas Arma sudah menjelaskan kondisi objektif gitu ya. Artinya dari sisi historisnya, kemudian ada kebijakan pemerintahnya ya, kebijakan sosial dari pemerintah terkait dengan DBH CHT gitu. Dan kalau tadi saya menangkap satu statement Mas Arma, justru ini mempersulit masyarakat, terutama di petani gitu ya. Mereka tercekik karena adanya kenaikan cukai. Apa bisa diberi alasan lebih konkret lagi Mas Arma? Misalnya kenapa petani itu mengalami, khususnya petani gitu ya, saya tidak tahu apakah ada masyarakat yang lain, kelompok masyarakat yang lain, tapi petani ini mengalami kondisi tercekik di tengah naiknya harga gitu. Bukankah mereka itu harusnya senang atau bergembira dengan kenaikan itu? Ya, tadi kita lihat bahwa tarif cukai tembakau tidak langsung manfaatnya kepada masyarakat, terutama petani dan buruh pabrik dan dengan tembakau dan cengkeh juga. Dan DBCHT yang masih hanya sebagai formalitas, tidak melibatkan stakeholder di bidang pertembakauan. Jadi ini yang membuat cukai tembakau ini hanya akan menjadi lumbung memperkaya pemerintah sendiri, tapi kurang mensejahterakan masyarakat. Apalagi ketika kita melihat ke komunitas petani, permasalahannya adalah pada tata niaga. Seharusnya pemerintah juga perhatikan bagaimana tata niaga perdagangan tembakau ya. Maksudnya melihat harga dan tembakau dan cengkeh seharusnya itu dipatok dengan selayaknya. Tidak hanya daya tawarnya yang rendah. Ya. Ketika petani dapat daya tawar yang rendah, semakin tercekik karena hasil produksi juga mahal, apalagi sekarang pandemi, dan membuat petani kemudian akan jatuh nanti pada hutang atau bahkan bisa bangkrut nantinya, moderator. Ya. Artinya petani sebenarnya bisa dikatakan tidak mendapat manfaat ya dari adanya kenaikan cukai itu, Mas Arma?
petani belum mendapatkan manfaat secara nyata. Berarti hanya manfaat secara general ya. Tadi saya sebutkan karena penelitian dari PSPK UGM, bahwasanya hanya sebagai masyarakat umum. Jadi masyarakat umum berarti ya semua kalangan berarti yang mendapatkan dana bagi hasil cukai tembakau tersebut. Belum mensejahterakan petani tadi. Yang Oke. kita lihat di teman-teman aliansi ini. Oke. Jadi pemerintah seharusnya lebih melihat bahwasanya kekhususan apalagi sektor petani tembakau dan jagung sendiri dan tata niaga yang kita tekankan. Oke. Ini menarik ya sebenarnya karena ada kaitannya dengan urusan fiskal ya. Di sini sudah ada Bapak Febri Pangestu. Beliau adalah badan representasi dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Mas Febri, saya ingin tahu bagaimana sebenarnya kenaikan cukai dari CHT ini, Mas. Mungkin bisa diberikan konteksnya dulu bagaimana kemudian ini bisa naik. Kalau saya baca di nota yang keluar tahun 2002 ya tentang RAPBN itu kalau tidak salah naik 13% gitu ya. Dari sebelumnya yang sekitar 180 sekian triliun menjadi 200 sekian triliun gitu. Saya tidak tahu pastinya, tapi jelas ada kenaikan yang cukup signifikan. Nah, apa yang menjadi pertimbangan dari pemerintah untuk menaikkan CHT ini, Mas Febri? Monggo Mas, saya berikan waktunya untuk menjelaskan 15 menit, Mas. Jawab pertanyaan ini aja atau sekaligus menanggapi mungkin tadi apa yang sudah disampaikan pemantik tadi, dua orang pemantik tadi, Mas. Iya, untuk memberikan konteksnya dulu Mas, karena ini kan frame-nya tidak sama ya. Kita insight-nya kan berangkat dari yang beda. Jadi kita pengen tahu dulu alasan-alasan atau argumentasi-argumentasi pemerintah terhadap kenaikan ini. Sebenarnya apa rencana pemerintah dan apa indikator pemerintah untuk menaikkan cukai tembakau ini, Mas? Oke, mungkin dari yang paling basic ya. Oh ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Febri Pangestu. Saya ada punya tanggung jawab untuk membantu Menteri Keuangan untuk merumuskan kebijakan cukai, termasuk di dalamnya cukai hasil tembakau gitu ya. Sekarang mungkin yang paling basic deh, yang paling basic karena tadi Mas tadi ngomong masalah legal opinion gitu ya, mengenai legal standing. Ya. Ini sebenarnya sangat menarik. Ini kenapa kok disebut cukai gitu ya, bukan pajak gitu. Kenapa kok cukai itu? Kalau kita merujuk kepada undang-undang gitu ya, kriteria yang peredarannya konsumsinya perlu dibatasi, peredarannya perlu diawasi, kemudian menimbulkan dampak bagi lingkungan dan kesehatan, kemudian yang keempat adalah pembebanannya untuk keadilan dan keseimbangan. Jadi cukai itu sendiri ya, itu bukan sekedar penerimaan negara gitu. Kalau tadi Lisa lihat di di kolom chat, ini adalah watak kolonial gitu. Iya. Gitu ya. Cukai itu di pajak. Ada dua hal di situ. Ada reguleren, ada budgeter gitu. Cukai itu sebenarnya lebih ke reguleren. Dia lebih mengatur, dia lebih kebijakan untuk mengatur sebenarnya. Masih kedengaran nggak? Ya, agak terputus-putus, Mas. Mohon maaf. Tadi agak terputus. Sudah jelas. Ya, Okay. Ada reguleren, ada budgeter. Budgeter ini yang untuk kepentingan penerimaan negara, reguleren ini adalah kepentingannya untuk pengaturan. Ini sebenarnya yang perlu dipahami oleh masyarakat. Cukai itu kalau di di luar negeri itu disebut sintax karena di situ sebenarnya tujuannya adalah untuk menginternalisasi biaya eksternalitas yang tidak dimasukkan ke dalamnya gitu seperti itu. Nah, itu cukai gitu ya. Nah, legal opinion lagi yang perlu digali adalah undang-undang kesehatan gitu. Undang-undang kesehatan itu menyatakan tembakau itu mengandung zat adiktif gitu. Ya. Kemudian ada juga PP 109 gitu ya. PP 109 itu adalah peraturan yang mengatur tentang peredaran
barang yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau seperti itu. Nah, ini peraturan-peraturan ini ada itu kan tidak dari tidak dari ruang vakum gitu ya. Ada konteksnya sebenarnya di situ. Kenapa kok peraturan itu ada gitu? Kenapa kok itu harus dikendalikan gitu? Seperti itu. Dan kemudian yang perlu teman-teman mahasiswa yang perlu lihat lagi, karena tadi disebut oleh sektor unggulan gitu ya. Mungkin coba dilihat kenapa kok industri hasil tembakau itu dikeluarkan dari industri prioritas nasional gitu. Kenapa kok sekarang nggak ada itu? Mungkin bisa ditanyakan nanti ke Kementerian Perindustrian itu. Apa benar industri hasil tembakau ini sektor unggulan gitu, seperti itu. Nah, ini sebenarnya perlu diteliti lebih jauh, dan saya nggak akan berbicara masalah industri ya, itu kebijakan industri nanti mungkin ya bisa acara lain yang menghadirkan dari Kementerian Perindustrian gitu ya. Nah, kemudian terkait cukai, kenapa kok mesti naik sih gitu ya? Cukai di Indonesia yang sekarang berlaku itu menganut sistem spesifik, sistem tarif spesifik. Jadi ada 2 atau 3 ya, ada 3 jenis sistem tarif ya di cukai. Itu yang pertama adalah sistem ad valorem. Ad valorem itu adalah sistem persentase dari harga jual. Ya, misalkan ya 10%, 12%, 20% misalkan. Itu ad valorem. Kemudian yang kedua itu adalah sistem spesifik. Nah, sistem spesifik ini adalah tarifnya dalam rupiah per unit. Kalau hasil tembakau dia rupiah per batang gitu ya kalau di rokok, atau kalau di tembakau iris dia rupiah per gram misalkan, seperti itu tarif spesifik. Kemudian yang ketiga adalah hybrid itu gabungan. Nah, Indonesia itu saat ini itu sudah menganut sistem spesifik sepenuhnya, artinya tarifnya itu dalam bentuk rupiah per unit. Nah, implikasi dari kita menganut sistem tarif spesifik ini apa? Bahwa perlu adanya adjustment setiap tahun. Untuk apa? Supaya beban cukainya itu nilainya tetap, nilai realnya itu tetap. Gitu. Jadi harus di-adjust. Kalau Filipina misalkan, Filipina itu sama tarif spesifik, tapi mereka menganut automatic adjusted. Jadi nggak perlu ditetapkan setiap tahun, dia otomatis dia akan naik. Itu contohnya. Nah, kita masih menetapkan setiap tahun. Nah, karena kita ingin menjaga nilai realnya, nilai cukainya itu tetap ya, memang harus di-adjust gitu. Kecuali kalau persentase ya, kalau persentase ad valorem 10% ya, begitu harganya naik ya udah otomatis dia cukainya udah otomatis naik kan gitu, seperti itu. Nggak usah di-adjust gitu. Tarif spesifik ini berbeda gitu. Tarif spesifik ini karena bentuknya dalam rupiah gitu. Karena bentuknya dalam rupiah ini harus di-adjust setiap tahun. Nah, jadi kenaikan tarif cukai secara teknis ya, ini belum ngomong masalah kebijakan. Itu memang harus di-adjust setiap tahun gitu. Memang sudah dari sononya tarif spesifik itu harus disesuaikan gitu ya. Baik dari sisi inflasi maupun dari sisi pertumbuhan untuk menjaga nilai realnya itu tetap. Mas Febri, untuk adjustment-nya sendiri itu bagaimana Mas prosesnya, dan bentuk-bentuknya apa yang kemudian bisa dijadikan sebagai adjustment tadi? Ya kita juga gini, nanti mungkin bisa dijelaskan Pak Putu gitu ya. Dari Kementerian Keuangan terutama Ditjen Bea Cukai itu kan melakukan monitoring harga gitu ya. Monitoring harga berkala gitu ya. Tentu saja kalau harga berubah itu kan dia cukai sebagai komponen dari harga itu harus disesuaikan dong, seperti itu. Jadi kita juga memperhitungkan dari total volume produksi, kemudian nanti dampak terhadap penerimaan negara, kemudian dampak terhadap kesehatan. Kita juga menghitung juga dampak terhadap tenaga kerja gitu ya. Meskipun nanti kalau kita lihat kalau dampak tenaga kerja ini naik nggak naik, tenaga kerja di sektor hasil tembakau itu turun, gitu ya. Kalau kita lihat ini yang menarik mungkin terkait tenaga kerja. Hingga tahun 2015 atau 2016 itu produksi rokok itu meningkat cukup pesat. Tapi kalau kita lihat tenaga kerja turun gitu. Jadi tenaga kerja di sektor industri hasil tembakau itu terus-menerus turun. Kenapa? Karena industri hasil tembakau ini mulai mature gitu ya.
ini sudah mulai diadopsi proses mekanisasi. Mekanisasi artinya sudah pakai mesin-mesin. Semakin ke sini penggunaan mesin itu semakin terlihat gitu. Oleh karena itu dan preferensi masyarakat juga gitu ya. Preferensi konsumen rokok itu bergeser gitu. Bergeser dari dulu yang suka dengan rokok tangan itu ke rokok mesin gitu ya. Rokok mesin ini, kalau rokok tangan itu kan labor intensif ya, padat karya gitu. Bahwa produksinya itu adalah fungsi langsung dari tenaga kerjanya. Tapi kalau rokok mesin kan enggak. Orangnya berapapun ya tergantung kapasitas mesinnya. Mau nambah produksi ya tinggal nyalain mesinnya 2 kali lebih lama misalkan. Orangnya ya itu aja gitu. Itulah kenapa tenaga kerja di sektor industri hasil tembakau mau cukai naik atau tidak naik, dia kecenderungannya akan turun. Seperti itu. Ini. Itu tapi tetap kami akan kami pertimbangkan gitu. Berarti Mas Febri, berarti artinya adjustment dari dalam konteks kenaikan tembakau itu hanya dari sisi buruh, Mas. Sedangkan tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana dampak dari pertanian sendiri, petani di kampung-kampung yang memang secara data ya mereka meskipun ada kenaikan tapi mereka tidak mendapatkan keuntungan itu. Gimana itu, Mas? Sebenarnya pertimbangan itu ada 4 pilar ya. 4 pilar yang mungkin diulang-ulang Bu Menteri Keuangan ya, Bu Sri Mulyani, kemudian juga mungkin Bea Cukai dan Badan Pengawasan Fiskal itu ada 4 pertimbangan yang memang digunakan ketika akan merumuskan kebijakan tarif cukai. Yang pertama itu kesehatan, ya. Karena cukai itu sendiri in nature-nya itu adalah instrumen untuk membatasi, untuk mengontrol. Memang itu yang ditunjukkan. Yang kedua itu terkait keberlangsungan tenaga kerja, baik di sisi industri maupun di sisi petani gitu ya. Seperti itu juga jadi pertimbangan. Yang ketiga adalah di sisi penerimaan negara gitu. Di sisi penerimaan negara ya memang ini tujuan utamanya bukan untuk menerima negara, tapi ini adalah merupakan salah satu penerimaan negara yang penting. Jadi memang kita pertimbangkan. Yang keempat itu dari sisi rokok ilegal. Jadi memang sebenarnya pemerintah ini, terutama Kementerian Keuangan itu ingin. Mas Febri? Halo? Ada gangguan sinyal mungkin. Mas Febri, halo? Mencapai kondisi yang optimum gitu ya di antara kepentingan yang terkait terkait ke pertaniannya seperti apa. Nah, ini yang sebenarnya sangat menarik. Kalau tadi Mas pemantik yang pertama tadi Mas ya, Mas Syahrul ya, yang menyatakan mengutip tentang kesejahteraan rakyat gitu, tentang masalah kesenjangan gitu ya. Jangan memperkaya yang segelintir orang. Justru industri hasil tembakau ya, industri hasil tembakau itu adalah potret paling jelas ketimpangan yang ada di Indonesia. Kenapa itu? Sekarang kalau kita ngomong industri hasil tembakau, petaninya nggak kaya-kaya gitu, ya. 4 orang terkaya teratas di Indonesia ya, 4 orang kekayaannya itu setara dengan 100 juta kekayaan kekayaan 100 juta penduduk itu yang paling bawah. Luar biasa itu kan. 2 dari 4 orang ini ya, 2 dari 4 orang ini itu apa? Michael Hartono sama Budi Hartono. Oke. Ya. Artinya ini ketika kita bicara masalah IHT ini saya berharap bisa dipisahkan kita berbicara industri sama bicara petani gitu. Ya, kalau saya sih saya ingin belain petani gitu ya. Karena gimana caranya supaya petani itu bisa dibantu, jangan industrinya aja yang kaya gitu kan. Seperti itu. Dan sampai kekayaan itu nggak ada spillover-nya ke petani seperti itu. Mas Febri, untuk keinginan Mas Febri, saya ingin meng-highlight tadi ya, untuk keinginannya Mas Febri dan mungkin representasi dari Kementerian Keuangan gitu ya. Inginnya adalah bahwa kesejahteraan itu juga dirasakan oleh petani gitu ya. Tetapi kalau ada yang menurut saya agak missing di sini, kenapa? Karena kemudian justru kebijakannya itulah yang kemudian dibuat di kebijakan kenaikan cukainya itu, presentasi cukai tiap tahun yang terus naik. Padahal itu kemudian secara real, secara objektif real masyarakat itu justru yang kemudian mempersulit petani.
kondisi di dalam petaninya sendiri itu tidak, atau mungkin tadi yang seperti dikatakan dua pemateri sebelum Mas Febri, jarang diajak berdiskusi atau jarang diajak rembuk untuk membuat dalam rangka kenaikan tarif cukai. Gimana, Mas? Ada yang missing antara harapan Kementerian Keuangan dengan kebijakan yang dibuat oleh mereka. Gini, apa namanya? Ini makanya tadi ini saya boleh ditampilkan. Halo, Mas Febri. Materi saya yang tadi. Boleh Mas, silakan Mas. Saya kasih ke saya, Mas, siapa tadi ya? Kayaknya internet saya putus-putus ini kayaknya. Coba lihat yang halaman pertama ini, saya mau tunjukkan kenapa sebenarnya kenaikan tarif cukai itu sebenarnya boleh dibilang itu tidak mempengaruhi produksi petani. Coba next, Mas. Halaman pertama deh. Tidak memperbaiki produksi, tidak mengurangi tidak produksi. Mempengaruhi. Gini. Ini saya mau kasih konteks. Ini periode di mana produksi hasil tembakau itu turun ya. Turun itu mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Sebelumnya itu naik gitu ya. Jadi ini sudah apa namanya? Sudah periodenya ini turun gitu. Kalau kita lihat sampai tahun 2015 di mana itu sudah periode turun, ini boleh disimpulkan bahwa rata-rata kenaikan tarif cukai tertimbang pada periode 2015 sampai tahun 2020 itu 10%. Katakanlah setiap tahun itu rata-ratanya naik 10%. Penurunannya itu adalah 1,5%. Ya, 1,5%. Jadi 1,5% penurunan produksi ini ya tipis-tipis saja sebenarnya, ya kan? Kalau dilihat itu grafiknya dibuat lebih tinggi itu Mas sebenarnya ya flat aja sebenarnya, lebih flat. Iya. Mas Febri, sebentar. Ini kan produksi rokok domestik gitu ya? Domestik, betul, produksi rokok domestik. Yang ingin saya tanyakan adalah bahwa ini kan tidak hanya hubungannya tidak hanya soal hasil produksi itu sendiri, tetapi kemudian ketika naik gitu ya, ketika harga itu naik, itu tidak diimbangi dengan kenaikan harga, bukan di sisi produksinya, tetapi ada permainan dari harga itu. Nah, maksud saya adalah ini sisi-sisi yang menurut saya tidak pernah di-highlight atau jarang di-highlight oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan presentasi kenaikan cukai itu. Gimana Mas Febri? Iya, sebenarnya jawabannya ada di slide selanjutnya ya. Sebenarnya ini satu cerita sebenarnya. Next coba. Next. Oke, karena waktunya mungkin tinggal 1 menit, mohon panitia untuk Oke, next ya. Ini yang warna hijau, warna orange. Warna orange itu adalah produksi tembakau. Itu kurang lebih maksimal udah bagus ya, itu 200.000 ton. Sementara kebutuhan tembakau nasional itu udah sangat tinggi. Ini perhitungan saya sudah buat yang sangat konservatif ya, itu sekitar 300 ton gitu ya, 300.000 ton per tahun. Artinya apa? Sekuat-kuatnya, semaksimal-maksimalnya petani memproduksi tembakau itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan tembakau lokal gitu kan ya. Kebutuhan tembakau ini masih belum dihitung dengan yang ekspor. Ekspor itu butuh apa namanya? Butuh tembakau juga gitu. Artinya logikanya mestinya produksi tembakau itu pasti terserap. Nah, memang problemnya tadi loh. Ini ada problem lain loh. Ini sebenarnya sudah di-highlight juga oleh pemerintah, ada problem sebenarnya. Kenapa? Kok yang produksi petani yang sebenarnya di bawah kebutuhan nasional itu nggak bisa terserap. Nah, ada beberapa hal. Kalau kita sebut ada 4 ya kalau saya sebut. Ada kualitas, ada kuantitas, ada varietas, ada harga. Ya. Kualitas, kuantitas, varietas ini adalah mismatch ya, tidak sinkronnya antara mungkin di halaman selanjutnya. Next. Nah, bukan next ya. Tidak sinkron next lagi. Next lagi satu lagi ya. Ini tidak sinkronnya antara apa yang dihasilkan oleh petani dan apa yang dibutuhkan oleh industri gitu. Sebelumnya Mas. Ya. Ini yang mismatch. Nah, oleh karena itu, ini harusnya yang diadres bukan kenaikan tarif cukainya, karena betapapun kenaikan tarif cukainya 10% tadi hanya nurunin 1,5 dan itu pun tidak mempengaruhi kebutuhan tembakau nasional, masih tetap besar. Yang pengen ngerokok masih banyak gitu kan.
Ada lagi masalah harga gitu. Petani ini, kami sudah berdialog juga dengan petani, banyak petani lah, termasuk dari apti daerah dan sebagainya. Sebenarnya maunya petani tembakau itu sangat sederhana gitu ya. Nanti mungkin bisa dikonfirm ke Pak Susi. Iya, iya. Maunya petani itu kan diserap semua, harganya bagus. Udah itu sebenarnya. Oke. Sebenarnya ya, itu Mas Febri nanti yang harus di address gitu. ya, Bukan Mas Febri. masalah kenaikan tarif cukai. Gitu. Oke, Mas Febri, karena ada dua pembicara, pembanding lainnya, saya ingin nanti akan kembali lagi ke Mas Febri, tapi kita ingin Baik. ganti dulu ke Pak Eko Putu. Ini sekaligus juga sebenarnya saya ingin tekankan tentang bagaimana dampak dari kenaikan cukai rokok ini. Salah satunya adalah beredarnya rokok ilegal seperti itu ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Eko, yang pertama mungkin bagaimana model kerja dari Bea Cukai sendiri ketika misalnya, atau sikap dari Bea Cukai sendiri terhadap kenaikan cukai rokok. Monggo Pak Eko Putu. Baik, terima kasih Mas Fadli ya atas kesempatan yang diberikan. Tadi sudah panjang lebar oleh Mas Febri gitu. Tapi sebelumnya ini Mas, saya boleh saya mengapresiasi dulu ya, saya bangga ngelihat anak-anak muda sudah mulai bicara cukai gitu. Jadi mudah-mudahan ini isu cukai ini semakin terdiseminasi dengan baik sehingga kedepannya akan memberikan pemahaman ke masyarakat lebih baik lagi gitu ya. Iya. Baik, terkait dengan kenaikan cukai dan rokok ilegal gitu. Jadi memang data yang ada pada kami di Bea Cukai. Jadi kami sudah plotting data antara besaran kenaikan cukai dan juga tingkat rokok ilegal dari tahun ke tahun. Itu kami data dari 2016 itu memang menunjukkan sepertinya ada gerakan yang searah gitu, pergerakan searah dari grafik antara kenaikan tarif dengan tingkat rokok ilegal gitu. Jadi contoh saja di tahun 2019 gitu ya, 2019 di mana tidak ada kebijakan kenaikan tarif cukai. Nah itu hasil survei rokok ilegal dilakukan di tahun 2019 itu tingkatnya 3%, tingkat rokok ilegal 3%. Nah itu merupakan tingkat rokok ilegal terendah yang selama ini gitu. Nah sedangkan dibandingkan di tahun 2020 di mana kenaikan tarif cukai itu sebesar 23,5%, itu hasil survei rokok ilegal yang dilakukan oleh UGM itu menunjukkan adanya peningkatan dari 3 menjadi 4,86. Nah sehingga kami menduga adanya korelasi yang positif itu antara besarnya kenaikan tarif cukai dan juga tingkat peredaran rokok ilegal. Namun demikian ini masih perlu pendalaman lagi ya Mas Fadli ya. Betul. Lagi sampai sejauh mana korelasinya gitu. Nah dari sisi kebijakan Mas, mohon izin, jadi salah satu pertimbangan ya, salah satu aspek yang menjadi pertimbangan besaran tarif cukai yang dikenakan atau kenaikan tarif cukai untuk tahun yang bersangkutan itu salah satunya adalah potensi peredaran rokok ilegal. Nah, karena begini, kami meyakini tidak seluruh penduduk Indonesia memiliki daya beli yang tidak terbatas. Ya. Gitu. Nah, sehingga dengan kenaikan cukai rokok yang cukup tinggi, nah ini kan berarti kan menjadikan daya beli mereka menjadi berkurang gitu. Betul. Nah, ini sehingga ada dua kemungkinannya. Either dia akan stop merokok karena rokoknya mahal gitu, atau dia memilih rokok yang lebih murah atau justru malah rokok ilegal. Ya. Nah, itu dari sisi itunya daya belinya gitu ya. Kemudian
hal-hal yang telah dilakukan oleh Bea Cukai menyikapi perkembangan peredaran rokok ilegal ini, kami di Bea Cukai sudah secara masif dan secara frequently juga melakukan operasi-operasi untuk memberantas rokok ilegal ini. Jadi di setiap tahunnya kami paling tidak ada 3 kali operasi gempur namanya, operasi gempur rokok ilegal yang dilakukan secara semesta dan itu secara masif dilakukan di seluruh Indonesia. Nah ini sebagai upaya kami untuk meredam atau membendung kenaikan peredaran rokok ilegal. Kira-kira gitu Mas Fadli sementara. Iya, artinya dari 3 pilihan tadi Pak Putu, dari 3 pilihan kemungkinan apa namanya yang 2 sisanya tadi itu, kalau melihat grafik misalnya jumlah perokok gitu ya, itu setiap tahun naik, sepertinya memang tidak akan mengurangi jumlah perokok di Indonesia seperti itu. Artinya kan kemudian kita memikirkan tentang 2 aspek tadi, yaitu dia akan beralih kepada rokok yang dengan harga rendah, atau kemudian dia akan beralih kepada rokok ilegal. Nah, masalah lebih lanjut adalah bahwa kita tidak akan tahu apa yang akan digunakan, bahan-bahan apa yang akan digunakan di dalam rokok ilegal tadi seperti itu. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak dari Pak Putu, bagaimana kondisi objektif di lapangan dengan kemudian kebijakan di Bea Cukai. Apakah ada sinkronisasi, Mas? Oke. Jadi gini Mas, kalau melihat peredarannya ya, tingkat peredaran rokok ilegalnya itu ya, ini kan kecenderungannya 2 tahun terakhir ini naik gitu kan. Nah berarti kan secara taste berarti dia kurang lebih sama dengan rokok-rokok yang legal gitu, hanya dengan harga yang jauh lebih murah gitu. Jadi update dari lapangan itu, harga rokok ilegal itu 1/5 dari rata-rata harga rokok legal. Bayangkan saja, kalau dari sisi rasa, saya rasa tidak ada bedanya kemungkinan dengan yang legal. Gitu. Hanya saja murni memang karena daya beli gitu. Karena daya beli. Dan juga gini Mas, mohon izin. Jadi tujuan cukai ini kan untuk membendung konsumsi ya, atau membatasi konsumsi gitu kan ya. Konsumsi. Nah, untuk case-nya Indonesia, konsumsi rokok itu merupakan gabungan dari konsumsi rokok legal dan konsumsi rokok ilegal. Iya. Berdasarkan data yang kami punya, dengan kenaikan cukai dari tahun ke tahun itu memang imbasnya ke penurunan produksi rokok yang legal terutama gitu. Namun demikian dari sisi lainnya yang ilegal tetap ada gitu kan. Jadi secara the whole picture-nya mungkin konsumsinya mungkin malah tidak terimbas sebetulnya. Artinya secara sederhana Pak Putu, bahwa kenaikan cukai tembakau itu kan berpengaruh ya terhadap, ada korelasi terhadap kenaikan dari rokok ilegal itu gitu. Artinya secara sederhana saya ingin bertanya, kalau kondisi objektifnya seperti itu, apakah kemudian berarti cukai tembakau itu tidak perlu untuk dinaikkan karena nanti akan potensi naiknya jumlah rokok ilegal itu? Ya. Jadi kalau boleh saya mensetir yang tadi disampaikan oleh Mas Febri tadi kan ada 4 pilar ya Mas. Memang betul Mas. Jadi ada 4 aspek yang ditimbang oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan tarif tembakau. Jadi ya masing-masing aspek ini memang harus diakomodir kepentingannya. Dari sisi kesehatan kita punya target penurunan prevalensi gitu ya. Prevalensi rokok di bawah 15 tahun. Dari sisi Halo Pak Putu, mic-nya off tadi.
Oke, sudah. Oke, jadi memang betul Mas, ada 4 pilar gitu, dan dari 4 aspek ini, ya kita di Kementerian Keuangan harus mengakomodir gitu, kepentingan-kepentingan yang ada dalam masing-masing pilar tersebut. Dari sisi pertanian misalkan, ya bagaimana kita bisa memastikan keterserapan produk dari tembakau lokal gitu kan. Tadi sebagai disampaikan oleh Mas Febri tadi, memang produksi dari tembakau lokal itu memang masih di bawah kebutuhan industri ya, untuk memenuhi kebutuhan industri hasil tembakau. Sisi lain juga dari sisi penerimaan, kami pun harus mengoptimalkan penerimaan negara dari cukai tembakau ini. Nah, itulah yang diramu Mas, yang diramu setiap tahunnya, sehingga diharapkan kebijakan cukai di tahun tersebut merupakan resultan kepentingan yang ada dari 4 aspek tersebut. Nah, jadi memang akan selalu akan selalu berubah penekanannya gitu ya. Misalkan tahun 2021 ini karena pertimbangannya pandemi, lalu daya beli masyarakat juga belum recovery gitu kan, sehingga kebijakan cukai rokok tahun ini untuk SKT tidak dinaikkan tarif cukainya, karena di SKT ini kan labor intensif gitu. Nah, jadi begitulah dinamisme perumusan kebijakan di tembakau ini, Mas. Oke, saya akan mencoba untuk beralih ke Pak Seno. Pak Seno. Halo, Pak Suseno. Halo, suara saya kedengaran? Oh, iya kedengaran. Pak Suseno, ini saya ingin tahu bagaimana sebenarnya kondisi objektif dari DBHCHT atau dana bagi hasil cukai tembakau, Pak, di dalam konteks masyarakat. Apakah dana DBHCHT ini sebenarnya sudah mensejahterakan petani, karena salah satu peruntukannya dari 5 hal, salah satu peruntukannya adalah untuk kesejahteraan petani. Jadi petani itu menjadi prioritas dalam DBHCHT. Kondisi realnya di lapangan seperti apa, Pak? Enggak lah, kalau DBHCHT sasarannya kesejahteraan petani ya enggak lah. DBHCHT yang dana bagi hasil cukai, dari seluruh cukai yang dikembalikan ke petani itu hanya 2%. Katakanlah 170 triliun dikembalikan ke petani 2%. Ya kira-kira 3, berapa triliun lah. 3, berapa triliun itu mana mungkin itu mengcover petani seluruh Indonesia. Nggak mungkin lah. Bahwa itu sebagai stimulan, ya. Tapi kalau langsung kesejahteraan enggak. Bahwa itu stimulan sebagai daya dorong kalau itu pun dimulai tahun 2008. Sebelumnya tidak ada dana bagi hasil cukai. Lalu petani rame-rame setelah reformasi bahwa peran masyarakat itu perlu juga ditampung sebagai bagian dari bagaimana good governance, masyarakat diajak. Ya ini ada tadi tembakau ngomong soal itu kan ada dana bagi hasil cukai. Itu kenapa nggak dikembalikan kepada petani? Ya dikembalikan mulai tahun 2008 sampai kemarin, sampai tahun 2019. Itu dana bagi hasil cukai, itu ketentuannya dari PMK sebelumnya, bukan PMK 206 ya, itu 50% minimal untuk kesehatan. Dan penelitian kita, APTI bersama UGM dulu, memang begitu. Kita meneliti lagi bersama Undip, ternyata yang dipakai kesehatan itu lebih dari 50% rata-rata. Bahkan ada yang 90%. Tidak kembali ke petani. Tidak kembali ke petani, enggak. Apalagi untuk stimulan petani, enggak. Oleh karena itu kita ribut lagi kemarin soal dana bagi hasil cukai.
bagi hasil cukai, pemerintah mengeluarkan PMK 206, ya petani untuk kesejahteraan ditulislah 15% untuk peningkatan kualitas bahan baku, 35% untuk kesejahteraan petani. Kesejahteraan itu dijabarkan di dalam misalkan subsidi harga, misalkan sebagai bantuan kepada buruh, pabrik rokok, dan bantuan kepada petani misalkan. Ini karena peraturan menteri itu keluarnya di tengah kemarin, banyak daerah-daerah itu belum bisa menjabarkan. Seperti subsidi harga, itu harus bagaimana? Nah itu kalau 15% yang untuk peningkatan kualitas bahan baku jelas. Karena pada PMK sebelumnya, peraturan Menteri Keuangan sebelumnya, sudah dialokasikan, misalkan bantuan pembuatan benih bibit, ya, bantuan pemupukan, bantuan teknis, dan lain-lain. Kalau itu langsung bisa secara peningkatan kesejahteraan petani, enggak lah. Enggak lah. Nah, itu hampir 98% masuk ke penerimaan negara. Dan negara sangat penting dengan DBHJHT itu. Ya, dengan dana, bukan DBHJHT, dengan cukainya. Dengan cukai. Pemerintah itu dengan cukai, saya ingin menjelaskan sebenarnya, di samping aspek penerimaan negara, aspek pengendalian. Nah, aspek pengendalian ini kan semakin keras setelah ada FCTC, Framework Convention on Tobacco Control, tahun 2003. Jadi bagaimana Badan Kesehatan Dunia memberi instrumen. Anda negara-negara kan punya ada punya instrumen cukai. Ya coba cukai itu naikkan. Itu pada artikel, kalau tidak salah, FCTC pada artikel 8, 10 atau sampai berapa. Itu memang diharapkan cukai naik setinggi-tingginya. Kesempatan ini lalu kita punya legitimasi. Wah, WHO aja ngomongnya begitu. Ya udah, kita ngomong cukai naik. Itu aspek pengendalian. Jadi aspek pengendalian konsumsi. Tetapi kalau dilihat di kasus Indonesia, itu bisa-bisa konsumsinya tetap, rokok tetap ngebul, tapi cukai yang diterima negara jadi nggak ada. Karena apa? Masyarakat downgrade kepada cukai ilegal, kepada rokok ilegal, bukan cukai ilegal. Mereka tetap merokok, dan lain-lain. Nah, ini yang sebenarnya kalau dirangkaikan dalam satu kesatuan, rokok ilegal membeli tembakau, petani apa tidak rugi? Apa petani kan tetap untung, tembakonya dibeli. Rokok ilegal itu harganya murah. Mestinya membeli tembakau juga pengen yang murah. Ini susah lagi petani. Jadi begitu kenaikan cukai, ya juga rokok yang legal itu turun, serapan tembakau turun, tetapi serapan tembakau itu tidak bisa dikompensasi, disubstitusi dengan rokok ilegal. Karena rokok ilegal nggak mungkin membeli tembakau. Pak Seno, artinya kemudian dari tadi cukai yang diupayakan untuk untuk petani sebenarnya tidak berdampak secara signifikan bagi petaninya, gitu Pak? Sampai tahun 2019 kemarin, itu kan lebih banyak untuk kesehatan ya. Lebih-lebih 2 tahun masa pandemi. Ya, itu ada satu pemerintah kabupaten yang hampir 98% dialokasikan ke kesehatan. Ya, memang begini. Petani pada saat cukai itu diperkenalkan, dana bagi hasil cukai diperkenalkan, petani ini bertanya-tanya, ini maunya apa sih? Dana cukai dikeluar. Kalau begitu petani dapat bantuan. Tetapi dari sisi struktur, Kementerian Kesehatan sudah siap dengan situasi cukai yang dikembalikan itu.
Mereka di daerah-daerah sudah siap. Tahun 2008 misalkan, cukai dikembalikan misalkan di salah satu kabupaten, dapat 12 miliar. 8 miliar untuk membuat rumah sakit. Nggak apa-apa ini untuk rumah sakit. Mereka rame-rame membeli mobil ambulan, membeli rumah sakit. Itu sampai tahun 2019. Sehingga lalu barulah petani 2 tahun, 3 tahun berikutnya lalu bertanya-tanya, itu petani ada punya hak untuk menerima enggak? Oh iya ada, baru dialokasikan. Tetapi banyak pemerintah daerah itu yang menerima itu ya sudah nggak memperhatikan petani. Nggak memperhatikan petani. Ini harus bagaimana. Di Jawa Timur, karena di Jawa Timur itu cukup besar, dan gubernurnya waktu itu concern pada pertanian tembakau. Barulah keputusan gubernur memberikan itu. Tetapi itu memang tidak untuk kesejahteraan petani. Enggak. Terlalu kecil kalau untuk kesejahteraan petani. Ya untuk membantu lah. Tapi membantu bahwa pupuk dibantu. Nah sekarang bantuannya lebih variatif. Kalau misalkan gagal panen, nanti ada asuransi. Kalau misalkan gagal panen, nanti ada subsidi harga. Tapi ini belum bisa diterjemahkan di daerah. Belum bisa diterjemahkan di daerah. Jadi itulah problem. Kenapa kita masih impor tembakau? Kenapa? Karena tembakau yang kita impor itu jenis dan varietasnya itu hanya mungkin dan bagus kalau diusahakan di NTB, Virginia Flugut namanya. Itu kalau di luar negeri seragam. Tetapi domestik kita, seperti tembakau Temanggung, tembakau Jawa Tengah, Jawa Barat, itu nggak bisa. Oleh karena itu, tembakau impor itu bukan substitusi tembakau dalam negeri. Hanya substitusi tembakau dalam negeri di NTB. Sementara di NTB, petani itu untuk memanasi, mengeringkan tembakau, menggunakan flow, asap yang dipanaskan, itu membutuhkan bahan bakar. Bahan bakarnya dulu, itu minyak tanah disubsidi. Sekarang enggak. Sehingga harga minyak tanah mahal. Petani kembali ke kayu. Kayu tidak boleh. Akhirnya apa? Untuk memanaskan itu petani tidak punya bahan bakar. Petani menggunakan oli bekas. Oli bekas tidak boleh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak petani di NTB itu meninggalkan lahan pertaniannya. Banyak di sana rumah asap yang tingginya 8 meter itu ditinggal oleh petani. Kami nggak punya bahan baku untuk mengeringkan, Pak. Padahal tembakau NTB itulah substitusi tembakau impor kita. Kalau pemerintah mau memperkecil tembakau impor, ya mestinya kondisi tembakau pasca panen di NTB diperbaiki. Kemarin itu banyak rumah asap terkena gempa. Banyak yang hancur. Ada 150 sampai 200-an hancur. Mereka nggak bisa mengopen. Pak bisa Seno, melakukan pengasapan. apakah pendapat bahwa produksi di dalam negeri, produksi tembakau itu sebenarnya bisa terserap oleh industri sebenarnya? Bagaimana pendapat Pak Seno sejauh ini? Apalagi ini kan musim gagal panen ya. Ini kan musim yang seharusnya dia musim hujan tapi kering tapi basah gitu produknya ya. Nah ini fakta di petani gimana Pak Seno antara produksi dengan hasil tani itu? Begini, yang terserap itu memang hanya tembakau yang kualitasnya bagus. Oke, tidak semua tembakau ya Pak? Tidak. Oke. Tidak, walaupun musimnya bagus, tidak semua tembakau terserap. Industri besar ya, the five big ini, jadi mulai dari Jarum, Gudang Garam, HMS,
lalu ada Noroyono, ada 5 besar itu membeli tembakau yang kualitasnya bagus. Biasanya pasaran pertama mereka membeli. Setelah itu berhenti, tembakau-tembakau yang kualitasnya jelek, baru industri-industri yang berikutnya, industri menengah ke bawah. Oleh karena itu industri menengah ke bawah, kenapa mereka membeli setelah pabrikan besar itu membeli? Mereka nggak punya gudang. Tembakau itu kan tidak bisa langsung dipakai. Dibeli dari petani, disimpan dulu kira-kira 3-4 tahun baru diproses. Baru diproses, betul. Ya. Nah, itu berarti butuh gudang yang sangat besar. Itu kalau tidak pabrikan besar tidak mungkin. Nah, pabrikan menengah ini membeli setelah pabrikan besar itu beroperasi pasar. Nah, mereka dapat sisa-sisa dari kualitas yang jelek. Oleh karena itu mereka lebih senang tembakau impor. Karena tembakau impor itu siap pakai. Jadi tidak menunggu lama dan lain-lain. Jadi fenomena impor itu bukan fenomena demand and supply yang di Indonesia, oh kita masih cukup itu, kita nggak perlu. Enggak. Masih ada aspek lain yang memang perlu diperhatikan. Jadi persoalan-persoalan impor itu. Nah, ini yang penelitian impor itu bergantung juga harga. Ya, ya. Ini penelitian di IPB, nanti saudara Prima Gandhi itu Iya, yang bisa. Pak. Jadi Pak Seno, bisa menyampaikan. artinya satu lagi Pak Seno, artinya kemudian gagasan atau opini bahwa sebenarnya produksi pertanian tembakau di Indonesia itu bisa diekspor, itu masih jauh dari ide ya? Bukan, tembakau Indonesia itu ada yang diekspor. Tembakau Delhi, tembakau Fortune London, Klaten, tembakau Jember, itu diekspor semua. Lalu ada tembakau yang sekarang diekspor, dulu dibuang oleh petani. Itu dalam istilah pasar ekspor disebut HAM. Itu daun pertama, kedua, ketiga. Itu kalau dulu petani kan dibuang. Nah sekarang itu di redrying, di Bojonegoro sana, lalu diekspor, dijual ke negara-negara yang tidak mampu membeli tembakau mahal. Itu karena harganya murah memang. Oh, harganya murah. Harganya murah. Ciri khas produk yang diekspor itu memang secara harga dia murah ya Pak ya? Murah. Oke. Karena memang tembakonya nggak enak juga ya. Itu biasanya di Eropa Timur itu. Yang oleh karena itu kalau Anda merasakan rokok-rokok dari sana, dari Polandia dan lain-lain, bahkan dari Cina, itu nggak ada rasanya kalau untuk Indonesia gitu. Beda. Nah itu yang kalau itu kaitannya dengan cukai itu langsung memukul pasar. Begitu ada pengumuman saja sekarang, ribut-ribut cukai naik, itu kan pasar kita, pasar petani kita, itu kan pasar yang dari sisi pembeli, itu oligopson sifatnya. Banyak penjualnya, pembelinya sedikit. Dan informasi pasar itu sangat asimetrik. Petani itu hanya menerima informasi dari para pedagang. Kalau pedagang sudah ngomong, ini cukai mau naik, pabrikan nggak akan beli banyak-banyak. Habis itu tembakau. Pak Seno, saya ingin beralih dulu untuk memperjelas bagaimana kondisi petani. Saya ingin beralih dulu ke Mas Gandhi. Nanti akan berikan waktu untuk Pak Seno lagi untuk berbicara. Mas Gandhi, selamat sore Mas. Selamat sore, Mas. Ya, Mas Gandhi, selamat sore. Ya, saya ingin tanya. Jadi, Mas, tentang kondisi petani ketika khususnya terjadi kenaikan cukai, itu kondisi real di bawah itu seperti apa, Mas? Kami ingin mendapatkan penjelasan lebih konkretnya. Ya, oke, terima kasih ya, Mas. Ini pertama saya senang nih mahasiswa Senat sudah bicara tentang tembakau dan juga dari pasca sarjana ya. Mohon izin nih saya sebenarnya juga perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Prima Gandhi, kebetulan saya dari IPB. Ini saya perjelas dulu sebelumnya.
bahwasannya memang sangat sekali ya sebelumnya itu riset tentang tembakau tidak banyak, ya, tapi karena kebetulan saya dari dosen di agribisnis ya di sekolah vokasi, dan saya rasa IPB memiliki tanggung jawab terhadap ke konstituennya, yaitu salah satunya adalah petani gitu ya. Makanya saya tertarik melakukan beberapa riset ya dengan AMPI maupun dengan beberapa mahasiswa terkait dengan cukai. Nah oke, tadi sudah banyak ya perspektif dari fiskal, ya, kemudian salam kenal Mas, kemudian dari Bea Cukai gitu ya, terkait dengan Mas Febri dan Mas, jelas ya suara saya jelas ya? Jelas Mas, jelas. Mas dan Mas Nirwala tadi, Mas Putu tadi ya. Nah jadi begini, kalau saya lihat memang khususnya ya, itu ada salah satu paper ya penelitian baru nih tahun 2020 gitu, bahwasannya usaha tani tembakau itu memiliki kontribusi ya terhadap total pendapatan rumah tangga petani itu kurang lebih senilai 69%. Ya. Dan pendapatan di luar usaha tani tembakau memberikan kontribusi senilai 31%. Ini penelitian tahun 2020 dari mahasiswa Undip nih, nanti papernya ada. Ya. Nah ini di Temanggung penelitiannya, dan saya lihat tadi metodenya risetnya baik gitu ya. Nah, ini yang paling baru ya maksud saya. Nah ini artinya apa? Jadi memang pendapatan dia kan kita tahu ya kalau secara teori, jadi pendapatan income itu kan berarti dari dia menjual tembakau. Gitu. Nah tadi saya sedikit juga ingin mengklarifikasi atau mengkonfirmasi ya, yang seperti tadi dikatakan bahwasannya ketika ada kenaikan cukai itu tidak ada pengaruhnya terhadap pendapatan dari petani seperti itu ya, khususnya petani tembakau ya. Nah sebenarnya saya sudah ada slide ini, tapi saya mau kasih lihat karena saya bisa nggak dijadikan co-host atau apa gitu biar saya bisa share gitu ya. Ya bisa Mas, di share screen. Ya. Mohon Mas Panitia untuk membantu ya, oke. Mas. Sambil berjalan ya. Nah nanti kalau sudah tinggal saya share screen. Sudah ya, sudah bisa. Nah jadi gitu maksud saya. Jadi nggak buka ya? Belum di ini Mas ya? Oke, udah. Ya, siap. Nah, ini ya, saya sudah buat PowerPoint-nya tadi. Jelas ya? Sudah tampak ya? Nah, ini. Nah, kemudian itu yang pertama. Jadi menurut saya pasti ada ya, dampak ya. Entah itu, tapi shock-nya saya belum melakukan riset tentang itu. Kira-kira kalau dampak kenaikan cukai ya bagaimana dampak dengan pendapatan petani. Tapi saya rasa kalau kita melihat bahwasannya kontribusi terhadap total pendapatan rumah tangga dari petani itu 69%. Ya, jadi ini lebih dari 50%, pasti ada dampaknya. Karena kenapa? Ketika cukai naik, ya, pasti sebagai pengusaha mau tidak mau ada faktor produksi yang akan dikorbankan. Ya, ini saya berbicara dari perspektif pengusaha kan begitu ya. Nah, ketika faktor produksi itu apa? Yang pertama tenaga kerja, ya. Yang kedua adalah bahan baku. Nah, bahan baku itu pasti tembakau ya, daun tembakau kan begitu. Nah, pasti agar orang tidak beralih dari produk yang dikonsumsinya, gitu kan? Pasti itu yang akan ditekan. Nah, kalau dengan tenaga kerja pasti dampaknya nanti terhadap pengangguran bertambah kan begitu ya. Padahal kita tahu kemarin kita sedang menggalakkan yang namanya Omnibus Law, yaitu apa? Undang-undang Cipta Tenaga Kerja. Nah, ketika nanti ada pengangguran, tenaga kerja yang sudah ada jadi hilang. Jadi ini kontraproduktif. Itu pendapat saya perspektif. Nah, yang kedua adalah tembakau, daun tembakau. Nah, kalau pasti yang ditekan adalah petani, ya kan? Nah, ketika dibelinya harganya murah, price-nya murah oleh perusahaan, ya karena kita tahu, saya melakukan riset kemarin studi kemitraan, kalau nanti teman-teman dari Badan Fiskal dan juga Bea Cukai mau, nanti saya bisa share ya dengan tim di IPB. Kemitraan itu tidak berjalan dengan baik. Karena kenapa? Cara definisi dari kemitraan itu kan harusnya ada kontrak yang paling jelas. Ada harga berapa yang akan dibelinya, itu tidak ada dalam proses kemitraan yang waktu itu kita turun di 4 kota. Nah ini harusnya apa? Tugas pemerintah menurut saya untuk memfasilitasi agar petani ya kan bisa
difasilitasi untuk bermitra dengan perusahaan dan pemerintah di tengah-tengah sebagai wasit. Gitu. Nah, kalau tadi dengan terkait Kementerian Pertanian, sebenarnya kan komoditas tembakau ini komoditas menurut saya yang tidak kalah dengan sawit gitu loh. Tetapi kita lihat ini selalu dianaktirikan lah oleh Kementerian Pertanian. Kenapa? Nah, itu juga seharusnya bisa kita pertanyakan bersama-sama. Padahal kalau kita lihat datanya, Indonesia ini negara penghasil tembakau peringkat kelima dunia. Dan ini merupakan salah satu keunggulan kompetitif gitu loh, ya. Kompetitif. Apalagi tadi Pak Seno bilang banyak tembakau kita yang tidak bisa tumbuh di negara lain. Nah, ini harusnya dimaksimalkan karena saya masih percaya sesuatu hal yang dibuat oleh Tuhan, yang diciptakan oleh Tuhan pasti ada manfaatnya. Seperti itu, ya. Nah, kita tahu juga kemarin di Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 tahun 2014, tembakau itu termasuk dalam komoditas strategis nasional. Ya, karena dia memiliki peran penting lah seperti itu. Nah, kalau terhadap sumber devisa jelas, sumber penerimaan pemerintah dan pajak itu jelas, sumber pendapatan petani, lapangan pekerjaan masyarakat dari usaha tani dan pabrik rokoknya itu juga jelas selama ini ya. Dan data dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, perkebunan rakyat menempati pangsa pasar produksi tembakau 99,2% ini tahun 2017 karena belum ada riset lagi. Nah, itulah kira-kira beberapa hal yang kita lihat dan harus diketahui dalam proses budidayanya, ya. Pola tanaman tembakau itu tidak satu musim dia tanam petani itu, jadi ini sebagai komplementer gitu, ya, pelengkap penanaman komoditas lainnya seperti itu. Nah, ini kurang lebih ada sebaran ya luas areal tembakau, yang paling besar Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB. Seperti itu. Nah, ini juga kalau kita lihat klasifikasi lapangan usahanya itu sebenarnya sudah besar ya. Ada perkebunan tembakau, industri rokok, industri pengkeringan, industri bumbu rokok. Ini kan juga turunannya banyak ya, yang bekerja di situ. Nah, ini kalau kita lihat beberapa rantai pemasarannya, ya, untuk tembakau petani memang pemasaran. Saya ingin menanyakan tadi, Mas, mungkin agak belum dijelaskan secara detail ya. Ini kan antara petani dengan perusahaan itu kan belum terjalin kerjasama gitu ya, belum terjalin mitra. Yang kemudian Ini mitra yang ideal sesuai dengan teori. Okay. Mitra yang ideal. Kemitraan sudah ada yang dikatakan mitra, tapi yang ideal, yang ideal seperti apa? Itu belum kita temukan. Nah, dalam konteks hubungan antara masyarakat atau petani khususnya dengan pemerintah ini kan perlu dijembatani, yang dalam hal ini sebenarnya adalah pemerintah. Nah, sejauh mana sebenarnya pemerintah telah berupaya agar petani ini memiliki posisi yang ideal di dalam membangun hubungan atau mitra yang ideal dengan perusahaan tadi, Mas? Ya, ke Pak Seno atau ke saya ini nanyanya? Ke Pak Seno kan? Ke Mas Gandhi. Mas Gandhi kan ke saya. Iya, Mas Gandhi. Contoh konkretnya saya kira ke Pak Seno. Ya. Contoh konkretnya gini, Mas. Ya. Saya misalkan Bupati Temanggung. Di situ ada perusahaan misalkan jarum. Ya, ada petani yang mengambil di situ. Saya panggil jarum. Saya panggil petani. Oke, buat klarifikasi misalkan. Kalau kualitas X harganya segini, kualitas B segini, C segini. Ya kan? Ini indikatornya. Nah, mereka sepakat ada harganya, misalkan dibeli tahun depan kan tadi seperti Pak Seno bilang, beli tembakau itu kan 1 tahun gitu, jadi nggak langsung dipakai kan. Dipakai, betul ya. Nah, pemerintah di situ tanda tangan melalui sebagai saksi gitu. Jadi kalau ada yang dizolimi salah satunya, misalkan kalau harga petaninya tembakau lagi tinggi, petani kabur, nah petani itu bisa mendapat sempritan dari perusahaan, dari pemerintah atau tidak lagi mendapatkan bantuan ya, atau kalau pengusahanya yang nakal ya itu bisa diberikan sanksi, diberikan tambahan pajak atau denda yang lain-lain, kan seperti itu harusnya. Petani tidak dibiarkan bekerja sendiri, kan seperti itu harusnya. Ya, artinya jadi ada tertulis kondisi realnya pemerintah sejauh ini bagaimana, Mas Gandhi? Ya, kalau saya lihat, kalau saya lihat ya pemerintah ya memfasilitasi. Dan kalau tadi dari DBCH kan pemerintah, kalau Kementerian Pertanian sekarang ini mensubsidi itu kan hanya petani palawija. Belum ada tadi petani tembakau itu kan petani yang paling mandiri. Ya, tidak pernah disubsidi oleh pemerintah, malah menghasilkan. Kita tahulah kemarin
utang dari BPJS juga ditutup dari situ kan begitu ya, dari DBCHT kan begitu ya. Iya, Nah, iya. tapi pemerintah selama ini ya hanya apa? Kalau koordinasi lah, kalau saya turun lapang gitu, saya koordinasi. Oh di sini ada wilayah tembakau, menunjukkan begitu loh. Di sini ada seperti ini. Hanya mengetahui saja gitu. Tidak belum jauh ya kepada ranahnya untuk menjadi fasilitator. Kalau saya katakan seperti itu ya, karena tadi memang nggak ada bantuan kan seperti itu untuk petani tembakau. Nah, itu Mas maksudnya. Nah, tadi juga saya agak sedikit tadi ya ketika dikatakan 5 orang terbesar. Ini saya berbicara ini ya, maksudnya apa namanya? Karena saya juga kan orang negara gitu ya dari IPB gitu ya. Kalau ngelihat memang Mas, hari ini kita harus akui Mas, ya negara kita ini kan utangnya sudah banyak Mas. Kita Betul, harus betul. akui bersamalah kemarin dalam tanggal 16 Agustus itu kan Pak Jokowi ngomong kita udah defisit kurang lebih berapa defisit anggaran 7 triliunan lah itu kan. Iya, iya, iya. Nah, yang paling bisa menutup itu kalau saya jadi pemerintah paling rasional memang cukai. Di satu sisi ya. Kalau cukai itu kan pabrik belum laku produknya dia udah setor ke negara gitu loh. Ya kan? Benar kan itu kan? Iya, iya. Nah, sedangkan di sisi lain negara ditekan terus sama yang anti tembakau ya. Makanya itu kan anti rokok ini kan adanya komunitas anti tembakau gitu ya. Iya. Bahwasannya ini harus dikurangi. Ya udah win-win solution ya. Dia naikkan, satu sisi pendapatan akan dapat, di satu sisi yang protes itu akan senang begitu. Kalau jadi pemerintah, karena kenapa? Kita lihat ya kemarin beberapa program untuk mengambil pajak ya, ini kan juga cukai pajak dari kendaraan bermotor, di mana-mana kendaraan bermotor diputihkan pemutihan, tetapi tidak signifikan hasilnya begitu. Ya ini merupakan salah satu lah karena mungkin negara kita kebanyakan utang ya dampaknya akhirnya ke sini. Kan begitu ya. Ini kalau saya ngelihat dari perspektif pemerintah ya, walaupun memang tadi dikatakan betul, cukai itu memang harus ada apa namanya dilakukan untuk mengendalikan kan seperti itu. Tapi di sisi lain makanya inilah kenapa dia dimasukkan ke dalam komoditas strategis nasional gitu. Ya. Nah, itu Mas, makanya. Nah, tadi kalau dikatakan ada ketimpangan, misalkan tadi ya orang terkaya 5 besar itu yang menguasai kan gitu ya, sedangkan petaninya miskin terus. Nah, coba dong seharusnya langsung ada ide misalkan buat BUMN seperti pabrik kretek ataupun pabrik apa gitu ya, industri hasil tembakau, BUMN buat semua diambil oleh negara. Pabrik-pabrik itu yang miliknya orang kaya tadi ya, yang katakan apa namanya aglomerasi gitu ya, atau apa namanya oligarki yang dikatakan oleh tadi mahasiswa kan pada demo tuh tadi itu 2 tahun jadi oligarki di istana katanya kan, coba itu ditutup misalkan kalau berani secara revolusioner gitu kayak Che Guevara gitu kan, atau orang kiri gitu kan, tutup buat BUMN misalkan BUMN rokok atau IHT kan semua akan benar-benar diserap oleh negara dan nggak ada lagi orang yang mengambilkan begitu aturan kalau menurut saya solusinya ya. Jadi jangan kita apa namanya mencari solusi lah kita bersama-sama begitu kan, agar apa yang dilakukan negara juga tidak terbebani gitu kan, dengan bisa dibantu oleh IHT. Dan akhirnya ketika kemarin saya melakukan penelitian yang kedua, kita sudah menghitung ternyata ada satu ya hasil turunan dari tembakau yang baik dan memiliki pangsa besar, yaitu apa? Tembakau cair atau bahasanya nikotin cair. Itu dipakai buat apa? Buat make up ada, buat kesehatan ada. Nah, tetapi belum ada ini juga alternatif ke arah situ gitu. Nah, ini IHT-nya lah, IHT lain selain tembakau. Jadi saya rasakan cukai signifikan akan mempengaruhi pendapatan petani gitu. Karena tadi dasarnya penelitian tadi 69% pendapatan rumah tangga petani tembakau itu berasal dari jual budidaya tembakau. Artinya memang petani memang mengalami atau merasakan langsung ya dampak dari perubahan-perubahan yang terjadi di ranah kebijakan gitu ya. Nah, untuk sesi selanjutnya saya ingin memberikan pertanyaan karena ini waktunya sudah mepet. Saya ingin memberi pertanyaan kepada 2 penanya dari para audiens, silakan. Ya, saya tutup dulu ya.
siapa dan dari mana? Nama saya Tirtama Putra. Mas Putra, oke. Silakan Ya. Mas. Lebih ditujukannya pertanyaan saya ke Mas itu BKF Febri Pangestu ya. Mas Febri, ya. Jadi inti pertanyaannya, apakah pemerintah menetapkan kebijakan cukai sudah spiritnya hanya pengendalian dan penerimaan negara saja? Karena pemerintah juga seharusnya memperhatikan kesejahteraan petani dan buruh atau inflasi dan kondisi ekonomi nasional. Jadi kan spiritnya hanya pengendalian atau penerimaan negara saja, sedangkan pemerintah juga kan harus memperhatikan kesejahteraan petani dan buruhnya di lain halnya. Mungkin itu. Oke. Langsung ke penanya selanjutnya saja ya, nanti biar saya rangkum pertanyaan 1 dan kedua. Silakan untuk penanya selanjutnya. Ya, kalau tidak ada mungkin saya langsung ke Mas Febri untuk menjawab pertanyaan Mas Putra. Spirit dari kenaikan cukai itu apa? Pengendalian negara atau penerimaan negara, tapi harus juga memperhatikan kondisi petani. Silakan Mas Febri. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya ini tadi sudah diulang ya. Saya sudah menyampaikan secara eksplisit, itu juga diulang oleh Pak Putus tadi. Bahwa ada yang namanya 4 pilar ya, 4 pilar yang menjadi pertimbangan dari pemerintah dalam menetapkan kebijakan cukai rokok. Ini juga sering diulang-ulang juga oleh Bu Menteri Keuangan. Yang pertama tadi sudah disebut adalah pengendalian konsumsi ya. Yang kedua adalah keberlangsungan tenaga kerja. Yang ketiga adalah penerimaan negara. Yang keempat adalah rokok ilegal. Jadi ya emang nggak benar gitu kalau pemerintah ini dianggap mengabaikan sisi tenaga kerja, terutama dari kesejahteraan sisi petani. Mungkin tadi sudah sempat, saya terima kasih sekali tadi sudah disebut oleh Pak Suseno gitu ya, bahwa tahun 2019 ada perubahan gitu ya, ada perubahan pemerintah, bahwa memang ada perubahan untuk alokasi kesejahteraan masyarakat yang itu ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan petani ya, itu berubah yang tadinya nggak ada minimal, sekarang minimal 50% dari DBHCHT. Sorry. Namun kemudian di lapangan, apabila di lapangan ternyata ya prakteknya belum ideal, ya memang ini adalah kebijakan yang baru dan perlu banyak penyesuaian. Karena gini, DBHCHT itu adalah specific grant. Specific grant itu artinya pemerintah daerah itu harus proaktif gitu ya untuk menyediakan item kegiatan. Sebenarnya item-item kegiatannya itu sangat banyak sebenarnya. Kenapa kok tadi Pak Luceno nyebut kalau kesehatan itu bisa beli ambulan, beli bangun ini, bangun itu, kemudian atau bahkan ada yang nyebut bisa bangun rumah sakit paru gitu. Kenapa kok DBHCHT nggak nyampe petani? Karena yang mengadvokasi banyak kesehatan, termasuk dari mahasiswa, lembaga masyarakat, sampai yang level kecil-kecil yang mengadvokasi pemerintah daerah itu banyak. Nah sekarang terkait petani, siapa yang mengadvokasi gitu? Mahasiswa saya di sini mungkin ya kalau bisa ya advokasi lah gitu, pemerintah daerahnya masing-masing untuk menambah itu item kegiatan apa yang dibutuhkan, sebenarnya dibutuhkan petani gitu. Kalau tadi disebut di Lombok, di NTB petani tembakau butuh bahan bakar lah untuk saya juga sempat berdialog juga dengan APTI NTB, itu butuh kompor misalkan pemanas tungku ya tolong itu diadvokasi ke pemerintah daerah, karena memang itu kuncinya itu. Pemerintah daerah lah yang bisa gitu, yang bisa untuk mengalokasikan itu gitu. Problemnya memang tadi pemerintah daerah ini antara siap nggak siap gitu. Ada yang misalkan di Jember gitu ya. Kenapa di Jember? Jember ini termasuk salah satu penghasil tembakau yang unggulan lah di Indonesia. Tapi bupatinya itu emang tidak terlalu memperhatikan kepentingan petani tembakau gitu. Tidak terlalu mengenforce pabrikan untuk menyerap tembakau dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya faktor Mas Febri. mengapa. Ya,
Kalau misalnya tadi berbicara tentang advokasi, ini di kolom chat ini ada pertanyaan menarik ini, Mas. Jadi kalau misalnya itu advokasi mahasiswa adalah di mana posisi negara, di mana posisi tugas negara untuk mensejahterakan masyarakat? Iya, PMK DBHCHT ya, ini kan sebenarnya ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu. Ini sudah ada pembagian kewenangannya sendiri. DBHCHT itu dana bagi hasil yang ditransfer ke pemerintah daerah. Artinya penggunaannya, monitoringnya, pelaporannya, penggunaannya itu semua dalam kewenangan pemerintah daerah. Jadi kalau kita ngomong pemerintah, ini ada dua nih, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat wewenangnya adalah mengalokasikan, menyediakan ini peruntukannya untuk apa gitu. Item-item kegiatannya untuk apa? Yang akan eksekusi pemerintah daerah gitu. Jadi kalau misalkan pemerintah daerah dianggap gitu, dianggap kurang gitu, nggak nyampe ke petani gitu, dianggap hanya sekedar penerima bantuan saja, bukan untuk bukan untuk dalam jangka panjang. Ya tolong ya silakan ke pemerintah daerah gitu. Pemerintah pusat setiap tahun akan mengevaluasi gitu, tetap mengevaluasi penggunaannya seperti apa, kemudian apakah sudah efektif, apakah perlu menambah item kegiatan, praktiknya seperti apa, apakah sudah diserap oleh petani yang bersangkutan. Nah, itu dievaluasi si pusat, tapi eksekusinya itu adalah murni kewenangan dari pemerintah daerah, dari dinas. Jadi memang ini sangat penting sekali untuk kerjasama gitu. Kami di pemerintah pusat itu memang mendorong agar pemerintah daerah itu menetapkan suatu peraturan daerah yang ya kalau tidak boleh mewajibkan itu mendorong terjadinya kemitraan antara petani tembakau dan pabrikan. Nah, cuma tadi masalahnya banyak gitu. Masalahnya ada Mas. Artinya kemudian persoalan petani yang sangat kompleks ini sebenarnya kan bukan persoalan advokasi oleh mahasiswa atau oleh khususnya oleh mahasiswa sebenarnya kan, karena ini kan enggak, ini hanya membandingkan saja kok yang petani tadi kok susah dapatnya, tapi kok kesehatan kok jadi royal gitu. Itu karena ada dukungan gitu, Mas. Nah, kalau sekarang yang dukung petani siapa yang mengadvokasi? Ya belum ada, atau ya minim. Oke. Yang butuh kita bersama nih dorong nih. Kalau kita memang kita sangat perhatian sama petani, ya tolonglah dibantu di daerahnya masing-masing, karena kondisi petani di daerah masing-masing itu nggak sama, Mas. Nggak sama, baik dari kondisinya terkait terima kasih Mas Febri. Saya akan beralih ke satu pertanyaan lagi ke Pak Putu. Ini ada dari pertanyaan dari kolom chat juga. Saya sering mendapati rokok ilegal di lingkungan saya. Apa kerugian rokok ilegal bagi negara? Mas Putu bisa memberi jawaban terakhir? Izin Mas Fadli. Jadi kan dari sudut pandang Bea Cukai ya, pengertian ilegal ini berarti kan rokok-rokok yang peredarannya atau diperjualbelikan tidak dengan memenuhi ketentuan yang berlaku ya. Kalau dari sudut pandang kami terkait dengan cukai, karena kan terhadap hasil tembakau yang akan dikonsumsi di dalam negeri itu terutang cukai dan wajib dilunasi cukainya. Nah, rokok ilegal ini menggunakan berbagai cara sehingga mereka tidak membayar cukainya atau kurang membayar cukainya. Jadi menurut kami ya apa yang buat negara yaitu adanya hilangnya atau berkurangnya potensi penerimaan negara dengan beredarnya rokok ilegal tersebut. Kira-kira gitu Mas Fadli. Oke, berarti dari perspektif negara itu hanya berkaitan soal pemasukan seperti itu ya Mas ya? Izin Mas, dari sudut pandang Bea Cukai Mas. Karena kami kan memiliki target penerimaan cukai, sehingga yang menjadi concern kami ya sementara itu. Gitu Mas. Oke. Sesuai dengan tugas pokoknya berarti ya? Siap. Ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 5 lebih dan kita harus akhiri diskusi pada sore hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Sivitas Akademika UIN, Syarif Hidayatullah, dan teman-teman dari Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, untuk Mas Sahrul, Mas Arma, Mas Febri, Pak Eko Putu,
Pak Suseno dan Mas Gandhi, terima kasih sekali sudah hadir di acara diskusi pada sore hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf kalau ada kesalahan, kekhilafan saya selama membawa acara diskusi sore hari ini. Oke, saya sudahi dulu. Oh ya, untuk pemateri Pak Mas Gandhi atau yang lain-lain boleh minta makalahnya, Mas? Ya. Nanti bisa karena mungkin ada teman-teman yang ingin meneliti soal bea cukai, jadi kita bisa membantu mereka seperti itu. Ya. Boleh. Nah, saya ada 2 penelitian itu yang terbaru. Nah, ini boleh nih sama Mas Febri, kawan kita lihat Mas dampak shock dari kenaikan cukai terhadap pendapatan petani, Mas. Menarik itu kalau kita teliti. Ya, boleh Mas. Gini, perbandingan. Kami di BKF cukup terbuka untuk diskusi ya. Termasuk saya pribadi, termasuk ada teman-teman mahasiswa kalau pengen masih tidak puas dengan ini, bisa ngopi-ngopi lah, rumah saya dekat dari UIN. Saya tinggal. Dekat dengan kita. Kalau mau ngopi, ayo kita ngobrol. Jadi jangan apa ya. Ini riset bareng gitu, Mas. supaya supaya cair saja gitu, tidak terpolarisasi anti rokok atau ini pro rokok, karena posisi saya di pemerintah ini kan memang kita harus merangkul semua gitu ya, memang supaya bisa dialognya itu bisa lebih enak. Mau silakan. Pak Suseno juga ini spiritnya luar biasa ini, kayak anak-anak muda lagi, kayak mahasiswa ini Pak Suseno. Suseno muda terus. Oke, untuk diskusinya kita stop sampai di sini dulu sampai jam 5:10. Tadi kita mulai juga jam 5:10. Sekali lagi saya terima kasih sekali kepada para pemateri, pada audiens juga. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Seno, Pak Putengko. Terima kasih Pak Fadli, Pak Febri, Mas Putu. Terima kasih semuanya kami ucapkan dari mahasiswa. Pak Gandhi lama nggak ketemu kita. Iya Pak, ini masih pandemi, saya mau turun lapang juga belum boleh tuh Pak. Dari kampus. Aduh, semoga bisa cepet deh pandemi. Biar enak kita bisa riset lagi. Terima kasih Mas Febri Pangestu atas kesediaan dan ilmunya yang sudah disampaikan. Karena perlu ada respon juga memang dari pemerintah perihal ini. Karena kajian-kajian kita ini banyak sekali. Oke, sebelum itu mungkin ada sesi foto terlebih dahulu untuk ukuran dokumentasi. Jadi untuk para audiens, para partisipan coba di on cam biar kita ada dokumentasinya. Oke. Ya, oke. Seluruh partisipan. Izin live ini.